Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang taharo. Taharo adalah menurut bahasa berasal dari kata tohur, artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Syarat wajib taharo ada 9. Yang pertama Islam, kedua berakal, yang 3 balik, keempat masuk waktu atau untuk mendirikan sholat waktu, yang kelima tidak lupa, keenam tidak terpaksa, ketujuh berhenti dari haid dan nifas, yang kedelapan ada air atau debu yang suci, yang kesembilan berdaya melakukannya mengikuti kemampuan. Air suci yang menyucikan adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci. Air yang mutia atau air sewajarnya, air yang masih murni, baik menghilangkan hadas maupun najis, dan airnya tidak berubah warna maupun zatnya, dan tidak makruh. Misalnya air hujan, air sungai, air sumur, air laut, air salju, air embun, dan air sumber lain yang keluar dari mata air. Air suci tapi tidak menyucikan. Air ini hanya diminum tetapi tidak dapat menyucikan hadas dan najis. Yang termasuk air suci tetapi tidak menyucikan yaitu pertama, air berubah salah satu sifatnya seperti air teh, air kopi, air susu, dan lain-lain. Yang kedua, air buah-buahan seperti air kelapa, perasan anggur, dan lain-lain. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Apabila airnya berkurang dari 2 kolah terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Akan tetapi jika airnya lebih dari 2 kolah, maka hukumnya tidak najis dan bisa digunakan untuk bersuci selama tidak berubah warna, bau maupun rasanya. Pertama, tanah boleh menyucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardu dan tidak tercampur dengan sesuatu. Yang kedua, debu dapat digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi. Yang ketiga, batu bata atau benda yang dapat untuk menyerap bisa juga digunakan untuk istinja. Bentuk taharo. Taharo terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lahir dan batin. Taharo lahir adalah taharo atau suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak atau suci menyucikan dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Taharo batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan cara melakukan taharo ada beberapa bentuk, yaitu wudhu, tayamum, mandi wajib, dan istinja. Yang pertama, wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti bersih. Menurut istilah syara berarti membasuh anggota seluruh badan tertentu dengan air suci yang menyucikan atau air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Yang kedua yaitu tayamum. Tayamum secara bahasa adalah berwudhu dengan debu
pasir, tanah yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Tayamum menurut istilah adalah menyapakan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai ke siku dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib karena tidak ada air atau dilarang menggunakan air disebabkan sakit. Yang ketiga adalah mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi besar, mandi junub atau mandi janabat. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib. Yang keempat yaitu istinja. Istinja secara bahasa, istinja bermakna menghilangkan kotoran, sedangkan secara istilah bermakna menghilangkan najis dengan air atau mengurangi dengan semacam batu atau menghilangkan najis yang keluar dari kubur atau kemaluan dan dubur atau pantat. Istikmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Fungsi dari taharo. Fungsinya yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, Allah telah menjadikan taharo atau kebersihan sebagai cabang dari keimanan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kebersihan tidak hanya terbatas dari jasmani dan rohani saja, tetapi manusia mempunyai ruang lingkup yang luas. Adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal kita bersama ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar kita sehat dari betah tinggal di rumah, maka kebersihan, kerapian, dan keindahan rumah harus dijaga dengan baik. Dengan demikian, kebersihan lingkungan tempat tinggal yang bersih, rapi, nyaman menggambarkan diri fungsi dari taharo. Fungsi kehidupan sehari-hari, Allah telah menjadikan taharos atau kebersihan sebagai cabang dari keimanan. Oleh karena itu, kita sebagai muslim Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa hidup bersih, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kebersihan tidak hanya terbatas dari jasmani dan rohani, tapi juga kebersihan mempunyai ruang lingkup yang luas. Di antaranya adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal kita, masyarakat, dan lingkungan sekitar kita. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu, belajar, sekaligus tempat bermain pada waktu istirahat. Sekolah yang bersih, rapi, dan nyaman sangat mempengaruhi ketenangan dan bergairah belajar. Oleh karena itu, para siswa hendaknya menjaga kebersihan kelas seperti dinding, lantai, meja, kursi, dan hiasan yang ada. Manfaat dari taharo yang pertama, bersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadis dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Dengan bersih badan dan pakaiannya, seorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Seseorang yang menjaga kebersihannya, baik badan, pakaian, maupun tempat tinggal, tidak mudah terjangkit penyakit. Seseorang yang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya, maupun lingkungan sekitarnya, maka ia menunjukkan cara hidup yang bersih dan disiplin. Hikmah bersuci. Yang pertama, menjadikan diri manusia dan lingkungannya yang bersih dari segala kotoran hingga menghindari dari segala penyakit.
Yang kedua, menjadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Yang ketiga, bisa memperluas pergaulan dari siapapun karena bersih itu sehat. Yang keempat, mendidik manusia berakhlak mulia dan menjadi cermin jiwa seseorang. Sebab dengan hidup bersih dan membiasakan diri hidup sehat untuk berbuat yang baik dan bersuci itu adalah sebagai dari keimanan seseorang, sebagai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Yang kelima, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus mengabdi kepadanya dalam bentuk ibadah, maka bersuci merupakan salah satu syarat sahnya sehingga menunjukkan pembuktian awal ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.